Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lavesa Signora dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan teks argumentasi dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut menjelang HUT RI ke-80. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan menjadi bentuk kritik sosial yang unik. Mari kita simak bersama. Dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, publik dikejutkan oleh fenomena unik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warga mengibarkan bendera bajak laut, topi jerami yang dikenal dari anime dan manga One Piece. Berdampingan dengan bendera merah putih, aksi ini sontak menimbulkan beragam reaksi, mulai dari rasa penasaran, dukungan, hingga kritis keras dari masyarakat luas. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Banyak warga mengaitkan pengibaran bendera bajak laut ini sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam budaya populer, bajak laut identik dengan kebebasan perlawanan terhadap otoritas dan semangat menentang ketidakadilan. Mengibarkan bendera bajak laut dapat dimaknai sebagai simbol protes dan kritis bahwa sebagai rakyat merasa tidak puas dengan arahan kebijakan atau fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Banyak warganet mengaitkan pengibaran bendera bajak laut ini sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam budaya populer, bajak laut identik dengan kebebasan, perlawanan terhadap otoritas, dan semangat menentang ketidakadilan. Mengibarkan bendera bajak laut dapat dimaknai sebagai simbol protes dan kritik bahwa sebagian rakyat merasa tidak puas dengan arah kebijakan atau pelayanan pemerintah. Saya berpendapat bahwa fenomena ini mengandung dua sisi yang perlu dicermati. Di satu sisi, kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara yang dapat dijamin oleh konstitusi. Tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin kreatif dan berani menyampaikan kritik melalui simbol-simbol populer, tanpa menggunakan kekerasan. Kreativitas seperti ini sebenarnya dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyatnya. Namun, di sisi lain, pengibaran bendera bajak laut bersamaan dengan bendera merah putih dapat menimbulkan kontroversi serius. Bendera negara bukan sekedar kain, melainkan simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Mengibarkan bendera lain sejajarnya dengan tepat dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpatuhan, bahkan pelecehan terhadap simbol negara. Hal ini bisa menyinggung rasa nasionalisme sebagian masyarakat, terutama menjelang peringatan kemerdekaan yang seharusnya menjadi momen persatuan. Oleh karena itu, saya berargumen bahwa kritik sosial dan politik sebaiknya disalurkan melalui cara yang tepat, menghormati simbol negara, mengunggah opini di media sosial, membuat karya seni, atau menggelar aksi damai yang tertib bisa menjadi alternatif yang lebih tepat. Pemerintah pun harus menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi, bahwa masih ada keresahan di tengah masyarakat yang perlu segera direspon dengan kebijakan yang adil dan transparan. Kesimpulannya, pengibaran bendera bajak laut menjelang HUT RI ke-80 adalah cermin dua hal, semangat kritis masyarakat dan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Namun, kritik yang baik seharusnya tetap mematuhi norma dan menghormati simbol negara. Kita perlu menyimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan rasa cinta tanah air, agar kritik yang disampaikan tidak justru menimbulkan perpecahan. Demikianlah pendapat saya mengenai fenomena pengibaran bendera bajak laut menjelang HUT RI ke-80. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kritik dan aspirasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, harus tetap disamakan dengan cara yang bijak dan menghormati simbol negara. Semoga kita semua dapat terus menjaga persatuan, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan menyalurkan kritik dengan cara yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.